Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Inci, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal tes SBMPTN Matematika yang terkait dengan logaritma. Pada kesempatan ini, kalian juga dapat menguji pemahaman kalian yang terkait dengan logaritma dengan cara menghentikan sementara video ini setiap soal telah muncul dan mencoba untuk mengerjakannya secara mandiri terlebih dahulu. Setelah mencoba mengerjakan soal yang diberikan, kalian dapat memeriksa apakah cara pengerjaan soal kalian telah tepat. Namun bagi kalian yang masih mengalami kesulitan, kalian dapat melanjutkan video ini untuk mempelajari bagaimana cara mengerjakan soal tersebut. Kita mulai dari soal yang pertama. Log basis 5 dari akar 27 dikali log basis 9 dari 125 ditambah log basis 16 dari 32 sama dengan. Kalian dapat mencoba untuk mengerjakan soal tersebut terlebih dahulu. Dan berikut adalah pembahasannya. Operasi hitung penjumlahan pada soal tersebut membuat kita seolah-olah dapat menggunakan sifat pertama dari logaritma. Padahal, basis pada soal tersebut tidaklah sama, sehingga sifat pertama dari logaritma tidak dapat langsung digunakan. Untuk mengerjakan soal tersebut, pertama-tama kita gunakan sifat ke-8 dari bentuk eksponen dengan mengubah akar 27 menjadi bentuk pangkat 27 pangkat 1/2. Kemudian kita ubah bilangan-bilangan pada soal tersebut menjadi bentuk pangkat yang sederhana, yakni 27 menjadi 3 pangkat 3, 9 menjadi 3 pangkat 2, 125 menjadi 5 pangkat 3, 16 menjadi 2 pangkat 4, dan 32 menjadi 2 pangkat 5. Kemudian kita gunakan sifat keempat dari bentuk eksponen dengan mengalihkan pangkat 3 dengan setengah, sehingga 3 pangkat 3/2. Sekarang kita sudah dapat menggunakan sifat logaritma. Kita mulai dari sifat yang ketiga dengan memindahkan pangkat numerus menjadi koefisien. Selanjutnya, agar basis logaritma tidak berpangkat, maka kita gunakan sifat logaritma yang ketujuh dengan memindahkan pangkat pada basis menjadi pangkat inverse pada numerus, sehingga log basis 3 pangkat 2 dari 5 pangkat 3 menjadi log basis 3 dari 5 pangkat 3/2, dan log basis 2 pangkat 4 dari 2 pangkat 5 menjadi log basis 2 dari 2 pangkat 5/4. Selanjutnya, kita kembali gunakan sifat logaritma yang ketiga dengan memindahkan pangkat numerus menjadi koefisien, yakni menjadi 3/2 dikali 3/2 dikali log basis 5 dari 3 dikali log basis 3 dari 5, dan dari log basis 2 dari 2 pangkat 5/4 menjadi 5/4 dikali log basis 2 dari 2. Selanjutnya, kita hitung terlebih dahulu koefisien pada logaritma depan, yakni 3/2 dikali 3/2 menjadi 9/4. Selanjutnya, kita perhatikan bahwa pada bagian depan, numerus pada logaritma pertama sama dengan basis pada logaritma kedua, dan operasi hitungnya adalah perkalian. Sehingga kita dapat menggunakan sifat ke-8 dari logaritma menjadi log basis 5 dari 5. Kemudian kita perhatikan bahwa log basis 5 dari 5 dan log basis 2 dari 2 memiliki basis dan numerus yang sama, sehingga dapat kita sederhanakan dengan menggunakan sifat yang ke-9 menjadi 1. Sehingga 9/4 dikali 1 ditambah 5/4 dikali 1, yang bila kita hitung akan mendapatkan 7/2. Kita masuk ke soal yang kedua. 2 pangkat log basis 2 dari 6 dikali 3 pangkat log basis 9 dari 5 dikali 5 pangkat log basis 1/5 dari 2 sama dengan. Kalian dapat mencoba untuk mengerjakan soal tersebut terlebih dahulu.
Dan berikut adalah pembahasannya. Untuk mengerjakan soal tersebut, pertama-tama kita ubah bilangan pada soal tersebut menjadi bentuk pangkat yang sederhana. Sehingga 9 menjadi 3 pangkat 2 dan 1/5 kita ubah dengan menggunakan sifat bentuk eksponen yang ketiga menjadi 5 pangkat negatif 1. Kemudian, supaya basis logaritma tidak berpangkat, maka kita gunakan sifat logaritma yang ketujuh dengan memindahkan pangkat pada basis menjadi pangkat inverse pada numerus. Sehingga log basis 3 pangkat 2 dari 5 menjadi log basis 3 dari 5 pangkat 1/2. Dan dari log basis 5 pangkat negatif 1 dari 2 menjadi log basis 5 dari 2 pangkat negatif 1. Selanjutnya, kita perhatikan bahwa bilangan basis pada bentuk pangkat sama dengan bilangan basis pada logaritma. Sehingga kita dapat menggunakan sifat logaritma yang keenam. 2 pangkat log basis 2 dari 6 menjadi 6. 3 pangkat log basis 3 dari 5 pangkat setengah menjadi 5 pangkat setengah. 5 pangkat log basis 5 dari 2 pangkat negatif 1 menjadi 2 pangkat negatif 1. Kemudian kita gunakan kembali sifat bentuk eksponen yang ke-8 dengan mengubah bentuk pangkat 5 pangkat setengah menjadi bentuk akar, yakni akar 5. Dan kita gunakan sifat ketiga dari bentuk eksponen untuk mengubah 2 pangkat negatif 1 menjadi 1/2. Selanjutnya, 6 dan setengah dapat kita kalikan menjadi 3. Sehingga hasil akhirnya adalah 3 akar 5. Kita masuk ke soal yang ketiga. Log basis A dari 1/B dikali log basis B dari 1/C pangkat 2 dikali log basis C dari 1/A pangkat 3 sama dengan. Kalian dapat mencoba untuk mengerjakan soal tersebut terlebih dahulu. Dan berikut adalah pembahasannya. Untuk mengerjakan soal tersebut, pertama-tama kita gunakan sifat ketiga dari bentuk eksponen. Dengan mengubah 1/B menjadi B pangkat negatif 1, 1/C pangkat 2 menjadi C pangkat negatif 2, 1/A pangkat 3 menjadi A pangkat negatif 3. Kemudian kita gunakan sifat logaritma yang ketiga dengan memindahkan pangkat pada numerus negatif 1, negatif 2, dan negatif 3 menjadi koefisien. Selanjutnya kita kelompokkan koefisien dengan koefisien dan logaritma dengan logaritma. Sehingga negatif 1 dikali negatif 2 dikali negatif 3 dikali log basis A dari B dikali log basis B dari C dikali log basis C dari A. Selanjutnya, kita hitung terlebih dahulu koefisien pada soal tersebut. Negatif 1 dikali negatif 2 dikali negatif 3 sama dengan negatif 6. Selanjutnya, pada bagian logaritma, kita perhatikan bahwa numerus pada logaritma pertama sama dengan basis pada logaritma yang kedua. Dan numerus pada logaritma yang kedua sama dengan basis pada logaritma yang ketiga. Dan operasi hitung pada ketiga logaritma tersebut adalah perkalian. Sehingga kita dapat sederhanakan dengan menggunakan sifat logaritma yang ke-8 menjadi log basis A dari A. Bila kita perhatikan di sini, logaritma tersebut memiliki basis dan numerus yang sama, yakni A, sehingga dapat kita sederhanakan menggunakan sifat yang ke-9 menjadi 1. Negatif 6 dikali 1 sama dengan negatif 6. Sekian materi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah kita pelajari pada kesempatan ini berguna bagi kalian semua. Jika kalian menyukai materi yang saya ajarkan atau cara mengajar saya, atau ingin mempelajari lebih lanjut materi-materi matematika lainnya, kalian dapat memfollow saya di link berikut ini. Terima kasih atas perhatian kalian dan sampai jumpa di materi selanjutnya.